Namun, dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar sampai batas maksimal. Terutama, dia tidak bisa menggunakan kemampuan tipe peledak. Adapun deteksi spiritual, gangguan spiritual, berbagi spiritual, dan keterampilan sudo jiwa lainnya, mereka semua mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao masih menjadi master jiwa tipe kontrol utama di tim. Saat cahaya redup menyala, pandangan dingin melintasi wajah Huo Yuhao. Dia menyipitkan matanya dan kekuatan rohaninya dikunci ke pemuda dari Sekte Roh Kudus. Dari kekuatan jiwa targetnya, dia bisa merasakan bahwa dia adalah Raja Roh 5 Cincin. Dia tidak bisa dikatakan kuat. Namun, keseraman yang dia berikan memberitahu Huo Yuhao bahwa dia adalah seorang guru jiwa jahat. Tidak ada kemungkinan lain. Heavenly Capital Academy adalah sekolah tua yang sudah mapan. Seperti Sekte Earth Dragon yang baru saja Sekte Tang temukan, itu dari Kekaisaran Dowling. Orang pertama yang dikirim juga seorang pemuda. Dia tinggi, kokoh, dan jelas energi. Hakim mencatat bahwa kedua pesaing berada di posisi masing-masing. Tangan kanannya turun dengan cepat, dan kedua pesaing itu bertindak bersamaan saat mereka saling berhadapan. Tubuh pemuda Holy Ghost Sekte mulai bersinar dengan cahaya putih pucat. Tubuhnya tampak normal, tetapi kedua tangannya, di bawah cahaya-cahaya, berubah pucat. Saat dia menundukkan kepalanya, matanya juga memutih. Jiwa bela diri macam apa ini? Bahkan Huo Yuhao tidak bisa mendeteksi jiwa bela diri yang dilepaskan oleh pemuda ini secara instan. Ini adalah putaran pertama turnamen, dan setiap tim ingin memulai putaran pertama mereka dengan keras. Pemuda dari Heavenly Capital Academy juga tidak lemah. Saat dia meraung keras, tubuhnya memancarkan energi yang kuat. 2 pisau panjang muncul di tangannya. Sebanyak 5 cincin jiwa, 2 kuning dan 3 ungu, berputar di sekitar pisaunya. Tanpa ragu, mereka adalah jiwa bela dirinya. Kedua belah pihak dengan cepat saling mendekati. Ketika mereka hanya beberapa inci jauhnya, pemuda Akademi Modal Surgawi melompat ke udara. Cincin jiwa pertama di sekitar tubuhnya mulai bersinar dan di udara, dia memotong ke arah pesaing Holy Ghost Sect dalam busur berbentuk bulan sabit. Sentakan kuning listrik keluar dari bilah pisaunya, dan bunyi berderak terdengar saat mereka melayang di udara. Jiwa bela diri ini memang mengesankan. Di medan perang, itu lebih kuat daripada jiwa bela diri tipe serangan normal. Huo Yuhao diam-diam menilai situasi. Pada saat yang sama, dia mulai berkonsentrasi lebih keras ketika dia mengamati bagaimana para pemuda Sekte Roh Kudus akan bereaksi. Pemuda Holy Ghost Sekte memiliki 5 cincin juga. Namun, ia memiliki kombinasi cincin jiwa yang ideal. Saat dia melihat serangan berbentuk bulan sabit lawannya datang ke arahnya, tubuhnya tiba-tiba berputar aneh. Semua orang merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi bayangan, menyebabkan lawannya untuk sementara kehilangan targetnya. Serangan berbentuk bulan sabit mendarat di tanah logam, meninggalkan bekas luka yang dalam. Pada saat yang sama, tornado hitam naik dari tanah. Saat tornado menjerit, ia melesat ke arah jiwa pemilik ibu kota surga. Siswa ibu kota surga masih di udara. Dalam posisi ini, kekuatannya dimaksimalkan. Cincin jiwa ketiganya mulai bersinar, dan pisau di tangannya membentuk 3 sinar bayangan samar. Kali ini, 3 sinar, yang tampak lebih kuat daripada cahaya dari pisau, keluar dengan cepat. Saat sinar cahaya pedang terbang keluar, tubuh pemuda Akademi Modal Surga bersinar dengan cahaya kuning yang intens. Seolah-olah matahari telah turun. Triple Sun Moon Slash, keterampilan jiwa ribuan tahun yang kuat. Seketika, tornado yang akan mengelilingi dia diiris potong oleh pisau. 3 sinar cahaya bilah kemudian berputar ke dalam, dan dengan cepat setelah itu, mereka meledak menjadi sinar kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar. Terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan, kontrol, atau kekuatan, serangan ini memiliki semuanya. Tim-tim lain di zona istirahat tidak bisa membantu tetapi mengangguk setuju. Siswa dari Akademi Ibu Kota Surga ini sungguh luar biasa. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pemuda Sekte Roh Kudus tidak bisa melanjutkan pertarungan ini lagi, asap hitam, yang baru saja diiris terpisah, tiba-tiba menyebar keluar. Setelah itu,
warnanya menjadi lebih pucat, dan segera, warnanya menjadi ungu sebelum mereformasi sendiri. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia bisa mendengar ratapan dan tangisan. Dari bagian dalam asap ungu tebal, tengkorak ungu melintas dan kemudian dengan cepat menghilang. Itu semua terjadi terlalu cepat. Karena terlalu cepat, hampir semua orang di tempat kejadian bahkan tidak bisa bereaksi. Pemuda Heavenly Capital Academy sudah dimangsa oleh asap ungu. Dalam contoh selanjutnya, asap itu menarik diri dan berubah menjadi panas saat terbang ke kejauhan. Di sana, tubuh pemuda Sekte Roh Kudus berubah ketika dia mendarat di tanah. Pemuda Heavenly Capital Academy kembali muncul di udara. Namun, ia tampaknya kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat itu, kulitnya putih pucat. Pisau di tangannya menghilang, dan tubuhnya jatuh dari langit, tidak bergerak. Oh sial! Huo Yuhao menutup matanya. Dia telah menggunakan deteksi spiritual untuk mengamati kompetisi ini. Dia memiliki pandangan dan pemahaman terbaik dari seluruh pertarungan ini. Jiwa pemuda Akademi Modal Surgawi telah dilahap sepenuhnya. Sementara tubuhnya utuh, itu hanya cangkang kosong. Keterampilan jiwa keempat. Pejuang dari Sekte Roh Kudus telah menggunakan keterampilan jiwa keempatnya dari asap. Keterampilan jiwanya mirip dengan serangga, serangga yang sangat aneh. Itu kecil dan seperti jarum. Jika bukan karena kekuatan spiritual Huo Yuhao, disertai dengan evolusi mata iblis ungunya ke alam Sumeru, dia tidak akan bisa menemukannya. Asap hitam adalah manifestasi dari serangga yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa bela dirinya. Ketika asap hitam berubah menjadi ungu, itu karena serangga ini membuka sayap mereka, yang berwarna ungu. Kemudian, tubuh mereka memasuki dunia setengah energi saat mereka memaksa masuk ke kepala pemuda dari Akademi Modal Surgawi. Mereka memasuki dia dari 7 lubangnya. Tidak hanya mereka melahap jiwanya, tetapi mereka bahkan memakan otaknya. Tuan jiwa jahat yang kejam. Pemuda Holy Ghost Sekte, yang baru saja melahap Raja Roh, bertepi energi. Matanya yang sedingin es mengkhianati ekspresi gembira. Master jiwa jahat tidak hanya kuat, tetapi mereka mampu meningkat dengan cepat pada tingkat kultivasi tertentu. Namun, setelah mereka mengumpulkan lebih dari 5 cincin, kultivasi mereka secara bertahap akan melambat, tergantung pada seberapa kuat jiwa bela diri jahat mereka. Semakin kuat jiwa bela diri jahat mereka, semakin cepat mereka akan meningkat. Pada saat yang sama, mereka membutuhkan bentuk bantuan lain. Jika tidak, mengapa mereka disebut Tuan Roh Jahat? Akademi Ibu Kota Surgawi, mati. Lanjut. Ketika mereka mendengar kata, mati, zona tunggu untuk Akademi Ibu Kota Surga langsung menjadi gempar. Semua orang berdiri ketika mereka menatap dengan marah pada para pesaing Holy Ghost Sect. Pesaing pertama dari Holy Ghost Sekte bergegas keluar dari zona tunggu. Setelah dia berlari keluar, anggota lain dari Sekte Roh Kudus berjalan keluar. Menurut aturan, seharusnya ada 6 anggota. Namun, hanya mereka bertiga yang keluar. Tangya tidak terlihat, hanya ada 3 pemuda yang dingin. Mereka semua memiliki fisik yang berbeda. Namun, mata mereka semua sedingin es dan berbahaya. Termasuk satu di atas panggung, hanya ada 4 orang di tim mereka. Ini juga berarti bahwa mereka percaya diri dalam memenangkan kompetisi ini hanya dengan 4 anggota. Tingkat kepercayaan apa ini? The Heavenly Capital Academy mengirim 2 siswa untuk mengambil mayat teman sekolah mereka. Ketika mereka mengangkat jenazahnya, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, mengotori arena merah. Di sisi Holy Ghost Sekte, seorang pemuda menjilat bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh sia-sia, darah segar seperti itu. Bagaimana kamu bisa membunuh? Guru yang bertanggung jawab atas Heavenly Capital Academy berdiri dengan marah ketika dia membuat protes yang marah. Dalam turnamen sebelumnya, orang juga meninggal. Jika Anda mampu, Anda dapat membunuh kami juga. Suara dingin dan jernih balas dari zona istirahat. Akademi Ibu Kota tidak memiliki hak untuk memasuki paviliun di zona peristirahatan. Wajah guru yang bertanggung jawab berubah dengan cepat. Tiba-tiba, dia berjalan menuju zona menunggu. Berhenti, guru yang bertugas tidak bisa memasuki zona tunggu untuk mengarahkan pertempuran. Jika tidak,
Anda akan didiskualifikasi. Tim penyelenggara turnamen secara alami mengirim seseorang untuk menghalanginya. Kami tidak akan bertarung. Kami mengakui kekalahan, kata guru itu dengan marah. Ini adalah kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Itu adalah pembunuhan murni. Semua orang dapat melihat bahwa itu adalah pembunuhan yang terang-terangan. Itu bukan kecelakaan dari kompetisi. The Heavenly Capital Academy menarik diri dari kompetisi. Semua orang kembali, kita tidak melakukan ini lagi. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata guru, sisa anggota tim Akademi Ibu Kota menghela nafas lega. Pemuda berpakaian hitam itu terlalu misterius. Mereka telah mengirim kapten mereka keluar sekarang, dan jika bahkan dia mati dalam kondisi misterius seperti itu, bagaimana nasib mereka yang lain? Semua orang takut mati. Mereka di sini untuk bersaing, bukan untuk mati. Di podium utama, Su Tianran mengerutkan kening dan berkata, Imperial Tutor, beritahu kalian untuk tidak berlebihan. Ini hanya sebuah kompetisi. Ada tempat lain bagi mereka untuk memamerkan keterampilan mereka di mana mereka tidak akan dikritik. Petik 2. Oke, kata pria berbaju hitam di sebelahnya. Hanya dalam satu putaran, Holy Ghost Sekte mampu menakuti lawannya. Demikian juga, mereka maju ke chapter berikutnya dengan 12 poin penuh. Ketika pemuda berpakaian hitam berjalan keluar arena, dia dicemooh oleh semua orang. Metode kejamnya tidak hanya memicu tim lain di zona istirahat, tetapi juga membuatnya tidak senang dengan kerumunan. Tanda pisah, tanda pisah. Huo Yuhao duduk di sana tertegun di kursi rodanya. Matanya kosong. Perlahan, mata kosongnya mengkhianati tatapan tak percaya. Wang Donger adalah orang pertama yang memperhatikan ini. Apa yang terjadi, Yuhao? Suara itu, apakah kamu mendengarnya? Dari paviliun di zona istirahat, kata Huo Yuhao bingung. Wang Donger berhenti sejenak, dan kemudian berkata, saya mendengarnya. Kedengarannya familiar. Apakah itu Guru Tang Ya? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak. Itu terdengar seperti suara saudari. Petik 2. Saudara. Wang Donger menatap kaget pada Huo Yuhao. Lalu dia dengan cepat mengatasi keterkejutannya. Huo Yuhao memberitahunya bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Dia akrab dengan latar belakangnya. Hanya ada satu orang yang dia sebut, saudara perempuan. Maksudmu mengatakan itu adalah suara Suster Xiao Tao? Itu tidak mungkin nyata, kata Wang Donger terkejut. Huo Yuhao menoleh untuk memandangnya dengan serius dan berkata, mengapa itu tidak nyata? Jika ini benar, itu akan masuk akal. Hilangnya Suster Xiao Tao ada hubungannya dengan Jing Hongchen. Ini tidak bisa disangkal. Dia mungkin menggunakan beberapa trik ketika dia mengamatinya, yang memungkinkannya pergi dengan mudah. Selanjutnya, ketika Sister Xiao Tao menghilang, akademi juga diserang. Guru memberitahu saya bahwa para penyerang adalah sekelompok penguasa jiwa jahat. The Holy Ghost Sekte adalah satu-satunya sekte yang terbentuk dari tuan jiwa jahat yang saya tahu. Jika mereka menangkap Suster Xiao Tao, maka semuanya akan masuk akal. Saudari Xiao Tao dan Guru Tang Ya telah ditangkap oleh mereka. Bajingan ini. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Huo Yuhao mengepalkan tinjunya dan menjadi lebih dan lebih emosional. Terlepas dari seberapa masuk akal ramalannya, dia tidak akan pernah berharap untuk melihat Ma Xiao Tao di sini sampai dia mendengar suaranya. Kompetisi untuk akhir pagi sekarang. Untuk tim yang berlaga di sore hari, jangan terlambat. Tim yang telah selesai bertanding dapat kembali ke hotel mereka untuk beristirahat dan bersiap untuk putaran selanjutnya. Petik 2. Kompetisi untuk pagi hari kedua berakhir. Namun, Huo Yuhao hanya bisa menatap paviliun di zona istirahat. Dia melihat sekelompok murid Holy Ghost berpakaian hitam sekte dengan cepat meninggalkan paviliun. Selain Tang Ya, tatapannya langsung jatuh pada murid perempuan dari Sekte Roh Kudus. Seperti Tang Ya, wajahnya ditutupi dengan kerudung. Huo Yuhao memejamkan matanya sebentar, dan ketika kekuatan rohaninya bergetar, dia mampu menanamkan suaranya sendiri ke dalam kepalanya. Saudara, wanita berjubah hitam itu berhenti sejenak. Namun, dia tampaknya tidak mendengar suara Huo Yuhao saat dia terus berjalan ke depan dengan rekan satu timnya. Jelaslah,
Para pemuda kulit hitam lainnya sangat menghormatinya. Dia dan Tang Ya berada di tengah saat mereka berjalan keluar. Huo Yuhao berhenti sejenak ketika ekspresi kebingungan melintas di matanya. Hasil penyelidikannya tidak seperti yang dia harapkan. Mungkinkah ini berarti? Yuhao, Wang Donger memanggilnya dengan lembut. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ayo pergi. Tanda hubung. Dikelilingi oleh semua orang, mereka juga meninggalkan zona peristirahatan saat mereka berjalan menuju Brilliant Delight Hotel. Dalam perjalanan mereka ke sana, Huo Yuhao jatuh dalam pikiran yang mendalam. Nan Qiuqiu tampaknya telah menenangkan dirinya. Dia jauh lebih tenang, tapi dia masih dekat dengan Wang Donger. Ketika dia melihat Wang Donger mendorong kursi roda Huo Yuhao, ekspresi wajahnya berubah. Dia tidak memendam perasaan baik terhadap Yuhao. Jika bukan karena triknya, dia tidak akan berada di Sekte Tang. Setelah mendapatkan kemenangan di chapter penyisihan pertama, mereka punya banyak waktu untuk beristirahat. Sebelum kompetisi dimulai di pagi hari, tim penyelenggara telah mengumumkan bahwa chapter penyisihan pertama akan berlangsung 4 hari karena terlalu banyak tim. Ini juga berarti bahwa mereka memiliki 2 hari istirahat lagi. Itu belum pagi, jadi hal pertama yang mereka lakukan setelah kembali ke hotel adalah pergi ke kantin untuk makan. Dalam hal makan, ada perbedaan yang jelas. Untuk tim seperti mereka yang tinggal di lantai 4, mereka hanya bisa makan di kafetaria umum. Untuk tim yang tinggal di atas lantai 4, mereka dapat memesan makanan langsung, dan hotel akan berusaha memenuhi setiap permintaan mereka. Ketika mereka duduk di sekitar meja bundar, hidangan yang sudah disiapkan segera disajikan. Sementara perawatan mereka tidak sebagus perawatan yang diberikan kepada sekte dan sekolah yang lebih terkenal, makanannya juga tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, Brilliant Delight Hotel adalah salah satu yang terbaik di Radiant City. Su Sanshi mengambil beberapa makanan untuk dikirim ke Bei yang terluka. Huo Yuhao memandang Nan Qiuqiu, yang duduk di sebelah Wang Donger, mengangkat cangkir air hangat di depannya dan berkata, ayo, mari kita semua mengangkat gelas kita. Qiuqiu, selamat datang di Sekte Tang. Sekarang, saya akan memperkenalkan semua orang kepada Anda. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Huo Yuhao memperkenalkan rekan satu timnya ke Nan Qiuqiu satu persatu. Mulut Nan Qiuqiu berkedut saat dia memelototinya dan berkata, pembohong. Ekspresi canggung terlintas di wajah Huo Yuhao saat dia berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Pada saat itu, kamu terlalu sombong. Saya pikir tidak ada yang akan tertipu trik seperti itu. Bagaimana apanya? Nan Qiuqiu, yang baru saja mendapatkan kembali ketenangannya dengan banyak kesulitan, marah sekali lagi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, ayo makan. Jelaskan ini padaku dengan jelas sebelum kamu makan. Nan Qiuqiu tiba-tiba berdiri. Kemarahan yang selama ini ditekannya di sini hanya ditekan karena Wang Donger. Namun, dalam perjalanan ke sini, semakin dia memikirkan bagaimana dia berakhir di sini, semakin marah dia. Bagaimana dia bisa kehilangan dirinya dengan mudah? Di Sekte Tang, dia tidak bisa menikmati dirinya sendiri seperti dulu di Sekte Earth Dragon. Dia juga tidak tahu bagaimana yang lain akan memperlakukannya. Kepanikan dan amarahnya terkonsentrasi pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menatapnya dengan kasihan dan berkata, sekarang aku akhirnya mengerti mengapa ibumu begitu rela mengirimmu ke kami. Kamu, Nan Qiuqiu sudah kesal dengan ibunya karena ini. Ketika Huo Yuhao mengatakan ini, putri ini begitu terpicu sehingga dia hampir bisa meledak. Kekuatan jiwanya berdenyut hebat. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Donger menoleh untuk menatapnya. Di antara semua orang dari Sekte Tang, Nan Qiuqiu paling tidak menyukai Wang Donger. Wajahnya berubah menjadi marah, katanya, memaksa aku bergabung dengan Tang Sekte hanyalah cara bagimu untuk mempermalukanku. Jika Anda bisa, bunuh saya sekarang. Saya lebih baik mati daripada menyerah. Petik 2. Heikaitu berkata dengan suara tertegun, apakah ini sangat serius? Saudari, kita adalah orang baik. Petik 2. Siapa kakakmu, Baldi? Nan Qiuqiu berkata dengan marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Xiao Xiao tidak tahan lagi. Dia membanting meja dan berdiri.
Perkelahian sedang diambang pecah. Pada saat ini, Jing Ziyan terkekeh dan berdiri. Dia menekan Xiao Xiao dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apakah kamu tidak lapar? Saya lapar." Saudari Qiu Qiu, jangan terlalu khawatir. Sekarang Anda berada di Sekte Tang, semua orang menyambut Anda. Tidak ada yang akan menargetkan Anda untuk apapun. Duduk dan makanlah. Setelah kami kembali, aku akan menemanimu. Jangan khawatir, jika ada yang berani menggertak Anda, saya akan membela Anda. Saya seperti guru mereka yang bertanggung jawab. Mereka akan mendengarkan saya. Petik 2. Tidak ada yang bereaksi terhadap apa yang baru saja dikatakan Jing Ziyan. Semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Dia terdengar seperti serigala yang menyamar. Ketika Nan Qiu Qiu menatap Jing Ziyan, yang tersenyum, ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih baik. Akhirnya, seseorang berbicara bahasanya. Selain itu, sekarang setelah ibunya mengizinkannya untuk bergabung dengan Sekte Tang, dia tahu bahwa kemampuannya sendiri tidak dapat mengambil begitu banyak dari mereka sekaligus. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, tetapi makan dengan marah. Huo Yuhao menatap Jing Ziyan dan kemudian Ji Juechen, yang duduk di sebelahnya tanpa emosi. Dalam hatinya, dia berpikir, ini bukan keputusan yang buruk untuk membiarkan kedua melatih emosi Nan Qiu Qiu ini. Tidak ada seorang pun dari Sekte Tang yang ramah terhadap amarah Nan Qiu Qiu. Karena itu, tidak ada yang terlalu mengganggunya. Mereka makan dalam diam. Kemana semua orang ingin pergi di sore hari? Huo Yuhao bertanya pada teman-temannya setelah dia menyekam mulutnya dengan kain putih. Su Sanxi, yang telah kembali dari memberikan Bei makan, berkata, "Tidak masalah. Pernahkah Anda melihat semua tim yang Anda minati?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya sudah melihat yang paling penting, ya. Adapun yang lain, ada terlalu banyak hal yang tidak bisa dilihat dengan jelas sekarang. Saya merekomendasikan agar semua orang beristirahat di hotel untuk saat ini dan bersiap-siap untuk putaran berikutnya." Petik 2. Semua orang mengangguk setuju dengan saran Huo Yuhao. Mereka masih memiliki beberapa waktu penyangga sesudahnya. Ini akan menguntungkan Bei dalam membuat pemulihan penuh. Baiklah, ayo kembali dan istirahat. Huo Yuhao membuat keputusan setelah dia meminta pendapat semua orang. Semua orang berdiri dan bersiap-siap meninggalkan kafetaria. Suara tidak senang terdengar, tunggu sebentar, di mana saya akan tinggal?" Nan Qiu Qiu tampak kesal saat dia menatap semua orang. Dia merasa seolah-olah mereka semua melupakannya. Sebelum Huo Yuhao bisa membuka mulutnya, Jing Ziyan berjalan menghampirinya sambil tersenyum dan berkata, "Kamu bisa tinggal bersamaku. Meskipun kondisi kehidupan kita tidak ideal, tidak akan terlalu sulit untuk memiliki satu orang lagi." Petik 2. Xiao Xiao dan Jiang Nanan tetap bersama. Wang Donger tinggal bersama Huo Yuhao. Jing Ziyan dan Nana tinggal bersama. Jika Nan Qiu Qiu tinggal bersama mereka, ketiga gadis itu akan berbagi satu kamar. Nana berkata dengan sedikit kesal, "Sister Ziyan, apa yang akan saya lakukan?" Jing Ziyan berkata, "Tidak apa-apa. Jika kita menggabungkan dua tempat tidur, itu sudah cukup bagi 3 orang untuk tidur bersama." Petik 2. Apa? Kita harus menggabungkan tempat tidur? Nan Qiu Qiu menatap mereka dengan kaget. "Tidak, aku harus punya kamar sendiri. Dapatkan tim penyelenggara untuk memberi saya kamar sendiri." Petik 2. Su Sanxi terkekeh dan berkata, "Kecantikan, menurutmu siapa kita? Kami hanya sekte kecil yang tidak dikenal. Akankah tim penyelenggara mendengarkan kami? Ketika di Shrek, lakukan seperti yang dilakukan Shrex. Karena Anda sudah bergabung dengan sekte kami, berhentilah membuat begitu banyak masalah bagi kami." Dengan hadirnya Jiang Nanan, dia jauh lebih pendiam. Dalam keadaan lain, dia akan mengolok-oloknya jauh lebih tanpa ampun. Itu tidak mungkin," kata Nan Qiu Qiu menantang. Huo Yuhao berkata, "Bagaimana dengan ini? Anda dapat pergi dan beristirahat dengan Sekte Air Dragon untuk saat ini. Setelah turnamen berakhir, kami akan membawa Anda kembali ke Tang Sek. Bagaimanapun, Anda mendaftar sebagai murid Sekte Air Dragon, dan Anda tidak dapat bersaing atas nama kami.
Nan Qiuqiu memelototinya dan berkata, kamu menghilangkan Sekte Air Dragon. Apakah Anda pikir kami masih memiliki kamar? Petik 2. Maka tidak ada pilihan. Kakak ketiga benar. Saya tidak berpikir tim penyelenggara akan memberi kami kamar baru. Bagaimana kalau kamu membayar kamarmu sendiri? Petik 2. Wajah Nan Qiuqiu berubah hijau ketika dia berkata, apakah kamu pura-pura bodoh atau kamu benar-benar bodoh? Apakah bahkan ada hotel dengan kamar kosong selama turnamen? Selain itu, sekarang aku bagian dari Sekte Tang, bukankah kamu harus mengatur tempat tinggalku? Petik 2. Semua orang memandang Huo Yuhao dengan schadenfreude. Su Sanqi mengetuk sikunya dan berkata, Yuhao, kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Selesaikan sendiri. Dengan itu, dia dengan santai pergi dengan Jiang Nanan. Huo Yuhao menjawab, Nan Qiuqiu, situasinya seperti yang Anda lihat. Sekte Tang memiliki 10 anggota sebelum Anda bergabung. Secara total, kami memiliki 5 kamar. Anda dapat memilih kamar yang Anda inginkan. Namun, terlepas dari siapa Anda tinggal, seseorang harus memeras. Begitu, Nan Qiuqiu memutar matanya. Tiba-tiba, dia punya rencana ketika dia berkata, kalau begitu aku akan tinggal bersamamu. Huo Yuhao menatapnya dengan kaget. Cowok dan cewek seharusnya tidak sekamar, Bu. Nan Qiuqiu berkata, kita semua penguasa jiwa, apa yang harus dipermalukan? Tidak perlu terlalu banyak berpikir, aku akan tidur di sofa. Ayo pergi, bawa aku ke kamarmu. Petik 2. Dengan itu, gadis itu berbalik untuk pergi. Huo Yuhao menatap sosoknya yang menghilang dengan kaget. Kemudian, dia menoleh ke Wang Donger, yang berada di sebelahnya dan berkata, apakah dia ingin kamar dengan saya, atau dia ingin kamar dengan Anda? Dia mungkin menduga bahwa kita akan tinggal bersama. Donger, kamu benar-benar terlalu menarik. Petik 2. Wang Donger tersenyum sedikit dan berkata, itu benar, kamu semakin pintar. Huo Yuhao tiba-tiba terbang ke mode panik penuh. Tidak, dia tidak bisa tinggal bersama kita. Ayo pergi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dengan Nan Qiuqiu sekitar sebagai roda ketiga, bagaimana mungkin dia bisa akrab dengan Donger. Tanda hubung. Ketika mereka kembali ke lantai mereka, Nan Qiuqiu sudah menunggu mereka di luar pintu mereka, dipandu di sana oleh Su Sanqi. Qiuqiu, dengarkan aku, kita semua teman-teman. Sangat tidak nyaman untuk memiliki gadis seperti Anda di sekitar. Jauh lebih normal bagi Anda untuk tinggal bersama Sister Zian atau Xiao Xiao. Untuk wanita muda seperti kamu, tidakkah kamu peduli tentang kehormatanmu? Petik 2. Nan Qiuqiu melihat ekspresi bermasalah di wajah Huo Yuhao dan hatinya berdegup kegirangan. Bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan kehormatanku? Aku tidak tidur denganmu. Saya percaya kamu. Lihat dirimu. Meskipun Anda kuat, saya tidak berpikir Anda akan melakukan hal buruk. Petik 2. Kamu, terlepas dari siapa itu, semua orang akan bereaksi dengan cara yang sama ketika kemampuan mereka dalam aspek tertentu dipertanyakan. Huo Yuhao sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk beberapa waktu. Dengan susah payah, dia berkata, bagaimana dengan dia? Dia normal. Dia menunjuk Wang Donger. Nan Qiuqiu menjawab tanpa ragu-ragu, bagaimana Anda bisa dibandingkan dengannya? Kamu pembohong. Siapapun dapat melihat bahwa Wang Dong adalah pria sejati yang tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Apakah saya benar, Wang Dong? Petik 2. Ya, kamu benar, kata Wang Donger dengan senyum menyilaukan. Meskipun dia tidak menginginkan gadis lain di ruangan itu, dia mendapati keadaan Huo Yuhao saat ini sangat lucu. Keinginan kekanak-kanakannya terusik saat ia mengikuti arus Nan Qiuqiu. Buka pintu, kata Nan Qiuqiu saat dia menunjuk itu. Wang Donger membuka pintu dan Nan Qiuqiu masuk terlebih dahulu. Sementara ruangan itu tidak besar, itu sangat bersih. Wang Donger telah membersihkan kamar sendiri. Setelah mereka check-in, dia memberitahu resepsionis hotel bahwa tidak perlu membersihkan kamar mereka untuk mereka. Dia suka merawat Huo Yuhao sendiri. Nan Qiuqiu duduk di sofa dan berkata, benar, aku akan tidur di sini sementara. Saya tidak akan memperjuangkan tempat dengan cacat. Kenapa kalian berdua berbagi satu tempat tidur?
Petik 2. Kamar Huo Yuhao dan Wang Donger hanya memiliki satu tempat tidur ganda, dan bukan dua tempat tidur single seperti kebanyakan kamar. Wang Donger berkata secara alami, jadi aku bisa merawatnya. Sulit baginya untuk bergerak. Petik 2. Mata Nan Qiuqiu berkilau saat dia menghela napas kagum. Wang Dong, kamu baik sekali. Kamu memperlakukan lelaki yang hina, sombong, dan tak tahu malu ini dengan sangat baik. Petik 2. Aku, Huo Yuhao merasa bahwa sebelum dia bisa memperbaiki kebiasaan buruk gadis ini, dia akan membuatnya mati karena marah. Apa yang salah? Nan Qiuqiu berkata dengan gembira. Saat dia melihat Huo Yuhao dalam kondisi ini, dia senang tak bisa dikatakan. Mata Huo Yuhao berkedip, dan senyum muncul di wajahnya sekali lagi ketika dia berkata, Wang Dong, bawa aku ke tempat tidur, aku ingin beristirahat sebentar. Saya sibuk sepanjang pagi dan lelah. Petik 2. Baiklah, kata Wang Donger. Ketika dia mendengar bahwa dia lelah, hatinya sakit. Biasanya, dengan ketahanan Huo Yuhao, dia tidak akan mudah membuang kata lelah. Segera, dia membungkuk untuk mengangkatnya dari kursi roda dan membawanya ke tempat tidur. Tunggu sebentar, Huo Yuhao tiba-tiba berkata. Apa yang salah? Wang Donger bertanya. Huo Yuhao menatap tajam ke dalam matanya yang biru muda dan berkata secara dramatis, Donger, aku mencintaimu. Wang Donger berhenti sejenak. Segera, dia meleleh di depan tatapan Huo Yuhao saat dia menjawab dengan lembut, aku juga mencintaimu. Huo Yuhao melingkarkan satu-satunya lengan kanan bergerak di lehernya saat dia mengangkat kepalanya. Lalu, dia mencium bibirnya yang lembut, dan merah. Setelah ciuman singkat, dia melepaskannya. Wang Donger sudah terbiasa dengan ciuman liciknya setelah sekian lama. Dia juga mulai memandang dirinya sebagai istri Huo Yuhao, dan karenanya, dia tidak keberatan dicium olehnya. Namun, karena aku mencintaimu, yang dramatis, dia hampir sepenuhnya lupa bahwa ada orang lain di ruangan itu bersama mereka. Ceritan menusuk terdengar. Itu naik beberapa lusin desibel secara instan, dan tampaknya mampu menjatuhkan seluruh Brilliant Delight Hotel. Bahkan mereka yang berada di lantai paling atas bisa mendengar teriakan ini dengan jelas. Wang Donger sangat terkejut oleh teriakan itu sehingga dia hampir membuang Huo Yuhao dari tangannya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Nan Qiuqiu masih di dalam ruangan. Saat ini, dia masih menyamar sebagai seorang pria. Kalian berdua, Nan Qiuqiu menunjuk Huo Yuhao dan Wang Donger saat bibir merahnya bergetar. Ekspresi ragu muncul di matanya. Huo Yuhao menatapnya dengan kasihan dan berkata dengan tenang, di dunia ini, ada banyak jenis cinta yang tidak akan Anda mengerti. Saya marah karena Anda menyusup ke ruang pribadi Donger dan saya. Namun, kami sudah memikirkannya. Karena Anda tidak takut memiliki jarum di mata Anda dan Anda bersikeras untuk mengawasi kami, maka waspadalah. Kami tidak peduli. Petik 2. Wang Dong, kau sebenarnya, Nan Qiuqiu menunjuk Wang Donger saat suaranya bergetar semakin dan semakin. Wang Donger memandang Huo Yuhao, yang tersenyum tanpa daya. Dia melanjutkan sandiwara untuknya dan berkata, Qiuqiu, kamu tidak bisa mengabaikan cinta homoseksual. Sebenarnya, diam. Nan Qiuqiu menjerit. Dia berbalik dan berlari keluar ruangan. Dia membuka pintu dan langsung menghilang. Dia tidak lupa menutup pintu, tetapi membantingnya dengan intensitas sedemikian rupa sehingga membuat Huo Yuhao dan Wang Donger bergetar. Kamu terlalu nakal, Wang Donger dengan hati-hati menempatkan Huo Yuhao di tempat tidurnya, dan senyum tak berdaya melintas di wajahnya. Huo Yuhao tidak melepaskan lehernya saat dia terkekeh dan berkata, dia membuatku kesal dulu. Dia mempertanyakan kemampuan saya sebagai seorang pria, itu tidak bisa dimaafkan. Selanjutnya, saya membantu Anda memecahkan masalah juga. Jika tidak, dia akan mengganggumu tanpa henti. Petik 2. Wang Donger menahan tawa dan berkata, namun, Anda memengaruhi pandangan dunianya. Huo Yuhao berkata, dengan emosinya, tidak apa-apa untuk mengejutkannya sesekali. Saya curiga dia akan menemukan Sister Zian dan yang lainnya, meskipun saya bertanya-tanya apakah mereka akan memberitahunya bahwa Anda seorang gadis.
Petik 2. Wang Donger menggigit bibirnya dengan lembut dan berkata, dengan kepribadian Suster Zian yang bermasalah, menurutmu apa yang akan dia katakan? Qiu yang malang. Dia benar, kamu anak nakal. Petik 2. Huo Yuhao menariknya ke pelukannya dan berkata, jadi bagaimana jika aku buruk? Saya bocah nakal Anda, dan bocah tolol Anda, sangat baik. Semua pria harus menjadi anak laki-laki ini. Hehe, tidur siang denganku. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Huo Yuhao tidak tahu apa yang terjadi pada Nan Qiu sesudahnya. Setelah mereka makan, gadis berwajah pucat itu duduk sejauh mungkin dari mereka. Yang dia lakukan hanyalah makan. Namun, dia tampak jauh lebih jinak. Qing Zian tidak bisa tidak melihat Huo Yuhao dan Wang Donger dengan penuh arti. Chapter eliminasi pertama turnamen berakhir setelah 2 hari. Secara total, setengah dari 167 tim tersingkir. Seketika, Brilliant Delight Hotel menjadi jauh lebih kosong. Setiap tim yang berhasil melewati chapter pertama diberi kamar baru. Sekte Tang dikirim ke lantai 3, yang jauh lebih luas dari lantai 2. Selanjutnya, sejak mereka melewati chapter pertama, tim penyelenggara menyetujui permintaan mereka untuk 1 kamar lagi. Oleh karena itu, Nan Qiu diberi ruang tambahan. Di antara 167 tim, masih ada 84 yang tersisa. Akademi Shrek tidak ikut serta dalam putaran pertama. Dalam beberapa hari terakhir, Huo Yuhao dan Tang Sek tidak melihat siapapun dari Shrek Academy. Wang Qiwer dan Dai Huabin tampaknya telah menghilang. Tanda pisah tanda pisah. Saat cahaya redup menyala, cahaya dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Matanya menyala dengan cahaya, dan udara di sekitarnya berubah. Suara mendesing. Dia menelan cahaya ungu dan mengolah esensinya. Dengan ini, ia mengakhiri kultivasi paginya. Wang Donger berdiri di sampingnya. Dia juga mengolah Purple Demon Eyes, tapi matanya jauh lebih lemah dari mata Huo Yuhao. Lagi pula, dia tidak memiliki jiwa bela diri seperti mata roh yang membantu dalam mengembangkan mata setan ungunya. Putaran 2. Shrek Academy akan bertanding hari ini, kan? Wang Donger bertanya pada Huo Yuhao. Ya, Huo Yuhao mengangguk sebagai konfirmasi.